Polda ungkap jaringan sindikat pemalsuan sertifikat lahan. Di Sem- 3 daerah. Sempat gaduh atau terjadi bentrok Iya, nggak? sempat gaduh, sempat ada penolakan. Itu hal yang wajar lah di setiap penertiban. Iya. Dan sekarang sudah bersih. Karena kemarin semalam itu banjir cukup tinggi, drainase kecil, terus adanya bangunan di atas parit yang menyebabkan banjir. Halo, pembaca setia Batam Pos, kembali lagi bersama saya Arjuna dalam Hot News edisi 4 Juli 2025. Hari ini seperti biasa saya enggak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh salah satu wartawati Batam Pos. Bersama saya ada Kak Sinta. Sore Juna, sehat Arjuna? Sehat Kakak, sehat juga Wak. Alhamdulillah. Oke, hari ini kami akan membacakan beberapa berita yang sudah di-listing oleh teman-teman yang nantinya mungkin akan jadi topik hangat ya untuk terbit di cetak besok. Nah, mungkin salah satunya dari listing Kak Sinta tadi ada Polda ungkap jaringan sindikat pemalsuan sertifikat lahan. Di 3 daerah. Di mana gitu Kak? Di Tanjung Pinang, Bintan, dan Batam. Oke. Dengan jumlah korban 247 orang. Total korbannya. Kalau kerugian? Kerugian tadi berdasarkan rilis Polda Kepri itu ada 16,8 miliar. Oh. Jadi saat dirilis tadi Polda bersama Polres ya, pengungkapan kasus ini dari Polres berawal dari laporan salah satu korban ke Polres. Jadilah terungkaplah jaringan pemalsu sertifikat ini. Ini menyangkut dengan penjualan jual beli kafling itu kayak ya atau enggak? Bukan. Ya? Jadi kayak ada misalnya orang yang minta. Jadi salah satu tersangka yang disebut otak pelaku itu masih berusia 28 tahun dan dia disebut-sebut juga sebagai ketua salah satu LSM gitu. Itu dia mengaku sebagai kabid BPN di Batam domisilinya. Di daerah Kepri. Oke. Aksi ini udah dilancarkannya sejak tahun 2023 sampai 2025. 18 miliar kerugiannya. Jadi mereka juga selain mengaku sebagai petugas, mereka juga membuat aplikasi yang hampir mirip dengan aplikasi miliknya BPN. Oh, untuk mengelabui korban. Jadi betul. Sang pelaku ini membuat semacam aplikasi agar para korban tertarik begitu ya kayak. Lebih meyakinkan, betul. Nanti untuk model sertifikatnya pun bekerja sama dengan orang tersangka dari Jakarta kalau nggak salah. Itu dia menguasai IT yang membuat sertifikat tuh semirip mungkin. Tapi ada dugaan nggak Kak? Keterlibatan aparat? Aparat atau lembaga semacam BPN begitu dalam hal ini. Tadi Polda Kepri menegaskan itu penyidik tidak menemukan adanya indikasi keterlibatan aparat. Jadi murni itu dengan mereka dan tim itu ya? Mereka dan tim yang berjumlah 7 orang. Tersangkanya udah tertangkap semua itu? Kata Polda Kepri bakal ada tersangka baru juga, pengembangan lagi. Tidak okay. menutup kemungkinan ada tersangka lagi. Oh iya. 28 tahun ya Kak ya? Umur yang otak pelaku ya. Sudah merugikan banyak orang. Totalnya 200-an orang. Miliar. Jadi memang ada salah satu korban yang punya lahan di Tanjung Piayu itu yang lahannya mungkin bermasalah, yang mungkin mau ngurus sertifikat, ditawarkanlah sertifikat difasilitasi lahan itu sama si tim sindikat ini. Oke. Si korban membayar ke mereka 1,5 miliar. Untuk satu orang. Untuk satu orang. Mungkin orang itu mau membeli lahan ya, ini ada lahan loh gitu. Ini punya sertifikat dan lain-lain. Oke. Ternyata lahan itu bukan sudah ada yang punya sebenarnya.
Nah, bicara soal lahan, mungkin kemarin juga kita sempat naikin berita Kak soal jual beli kafling bodong, dan hari ini juga ada HL Batam Pos juga ya, ya. dan hari ini juga dilanjutkan dikembangkan sama Bang Eja juga khususnya. Itu korban kafling bodong itu siap melaporkan kasus yang selama ini terjadi ke Polresta Barelang. Nah, kemarin itu kalau nggak salah ada ratusan korban dari jual beli kafling ilegal nih ya, itu di daerah Sagulung. Kerugiannya juga cukup fantastis ya, mungkin sekitar ratusan juta begitu Kak. Dan sebetulnya permasalahan kafling ini, jual beli kafling ini sudah tidak ada lagi di Batam. Kalau tidak salah saya itu ini berhenti di 2016 oleh BP Batam. Nah, semalam juga saya konfirmasi ke BP Batam dan itu memang sudah tidak ada lagi. Sampai dengan hari ini BP Batam itu hanya menyelesaikan persoalan-persoalan atau jual beli kafling yang terdahulu yang sempat belum terselesaikan. Dan ya BP Batam mengimbau agar masyarakat jangan tergoda lah seperti itu. Tapi untuk yang warga yang sempat digusur, misalnya daerah sempat digusur di daerah Seraya, daerah itu kan ada pengalokasian mereka ke daerah lain gitu. Nah, ke itu daerah Nongsa dengan kapling juga. Mungkin kapling seperti itu nggak yang diperjualbelikan? salah satunya kemungkinan seperti itu juga Kak. Tapi intinya sampai dengan hari ini BP Batam itu tidak memfasilitasi lah Tidak ada ya berarti. jual beli kafling ini, dan meminta agar masyarakat tidak tergoda atas iming-iming tersebut. Berhati-hati Ya. untuk jual beli tanah di daerah Batam lah khususnya. Ya, ini konteksnya lahan ya, termasuk Betul. juga dari rilis pers di Polda Kepri tadi ya. Ini semacam jadi primadona ya buat ke pelaku tindak kejahatan karena bisa meraup keuntungan sampai miliaran ya. Dan masyarakat perlunya untuk lebih waspada lagi terhadap hal ini begitu. Ini juga ada berita karantina Kepri dan Bea Cukai musnahkan Oh ya, 86 ton bawang itu Kak. bawang. Ya, bawang. Ada bawa pulang nggak Jun? Pengennya sih begitu Kak, tapi kan ini ilegal kan ya. Oh. Kita harus taat Berarti aturan. tidak boleh ya karena kesehatannya belum terjamin. Betul. Jadi komunitas bawang merah ini seberat 43 ton dan bawang putih 43,1 ton itu diduga dimasukkan secara ilegal tanpa dokumen dengan potensi kerugian negara mencapai 2,85 miliar. Karantina bersama Bea Cukai Kepri yang di Karimun melakukan pemusnahan itu pada tanggal 1 kemarin gitu Kak. Pemusnahan dengan cara digoreng atau seperti apa sih? Dibakar sih. Atau digoreng dijadiin Lebih itu kan? kalau digoreng udah dijadiin sambel kayaknya. Bisa jadi. Kemudian Apalagi, ada lagi nih Kak, Simpang Helm akhirnya bersih dari bangunan liar. Itu kemarin juga banjir hampir sepinggang dewasa. Ini bangunan liar ini kemana Kak? Bangunan liar ini apakah warung-warung yang di pinggir? Semi permanen. Rumah atau apa itu Kak? Warung-warung. Lebih Warung, ke kedai-kedai yang kenapa dikenal dengan Simpang Helm? Karena rata-rata kedai di situ jualan helm. Oh, jadi yang mereka yang jual helm ini yang Iya, ditertibkan? ada sekitar 47 bangunan yang ditertibkan. Hari ini mulainya ya? Sudah bersih hari ini. Hari ini udah clear sempat ada penolakan, cuman tim gabungan lebih banyak karena terdiri dari Satpol PP, TNI dan polisi. Sempat gaduh atau terjadi bentrok? Iya, sempat sempat ada penolakan. Itu hal yang wajar lah di setiap penertiban. Iya. Nah, sekarang sudah bersih. Karena kemarin semalam itu banjir cukup tinggi, drainase kecil, terus adanya bangunan di atas parit yang menyebabkan banjir. Ini implikasinya dari bangunan liar itu sehingga menyebabkan banjir lah begitu Kak ya? Sebenarnya enggak juga ya. Drainase juga kecil juga, Jun. PR nih buat pemerintah daerah, Pemko Batam dan BP Batam untuk segera berbenah atasi masalah banjir seperti itu. Ya, itu salah bangunan itu juga berdampak juga untuk kualitas Ya, tanah kota. sekian persen lah mungkin Kak ya. Iya, betul sekali. Kami tidak bisa spill terlalu banyak, jadi Anda semua harus baca di Cetak Batam Pos edisi besok, tanggal berapa nih? 4 Juli. 4 Juli 2025. Ya, jangan lupa juga untuk berlangganan di koran digital Batam Pos. Nanti akan tertera di Ari, tolong Ria. Itu 50.000 cuman tuh. Murah Kak ya? Murah. Sekali duduk ngopi segitu juga. Sebulan itu Kak. Ini dapat informasi akurat, jelas dan berimbang selama
1 bulan. Oke Iya. banget nggak tuh? Jangan lupa juga akses berita-berita terkini yang sudah sempat kita update di batampos.co.id. Kita juga punya medsos, Facebook, Instagram, TikTok, X atau Twitter yang dulunya ya, juga ada YouTube. Kami di sini ngobrol besok hari ini sore nanti masuk di YouTube, Kak. Alhamdulillah. Jadi Anda saksikan semuanya. Mungkin sampai di sini bersama saya Arjuna. Saya Sinta. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum.